Pada kesempatan kali ini, aku pengen bahas tentang kebijakan Menteri Keuangan yang mengenakan pajak penghasilan kepada kita yang akan beli emas sebesar 0,25%. Nah, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 51 tahun 2025, di mana bank atau lembaga jasa keuangan akan dijadikan kayak pihak yang memungut pajak atas pembelian emas kepada kita sebesar 0,25%. Nah, kebijakan ini itu berlaku dari mulai tanggal 1 Agustus 2025. Jadi, singkatnya itu transaksi pembelian emas batangan melalui bank atau lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan akan dikenai pajak penghasilan atau PPh sebesar 0,25% dari harga jual emas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pembelian emas harus dikenakan PPh, bukannya PPN gitu loh. Kenapa? Jadi logikanya, kenapa pembelian emas dikenakan pajak penghasilan bukannya PPN gitu loh? Karena kan kita pembeli ya, bukan penjual. Harusnya kan kita itu cuma bukan dapat dikenakan pajak ketika membeli emas tersebut, yaitu berupa PPN. Nah, ketika kita juga dikenakan PPh 0,25%, artinya kita dikenakan pajak yang double, ya kan? Kita dikenakan pajak yang double, dan pajak itu masuk ke negara yang sampai saat ini makin, ya menurut aku makin kacau aja dari segi kebijakan, pelayanan publik, terus kualitas pejabat. Uh, jadi jadi uh, ketika sorry ketika sorry pemerintah itu kalau kita amatin ya, selalu membuat pajak-pajak yang baru, terus menaikkan pajak yang sudah ada melalui regulasi atau revisi. Kan itu apa ya, menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa dan ada apa? Kenapa pemerintah menyasar, menjaring wajib pajak dengan peraturan revisi revisi perpajakan, terus membuat aturan pajak yang baru. Jadi sesuatu yang sebelumnya nggak dikenakan pajak, sekarang dikenakan pajak. Kenapa dan ada apa? Pemerintah itu dalam kasarannya itu kayak selalu memeras kita lewat pajak, tapi timbal baliknya itu nggak jelas. Kenapa aku bilang nggak jelas? Karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, terus pekerjaan itu apa ya, sampai sekarang masih timpang ya. Gapnya masih gede. Ketika kita semua dicekik oleh pajak, harusnya pajak itu digunakan oleh pemerintah untuk meratakan akses. Contoh akses pendidikan. Jadi pemerataan akses pendidikan melalui pajak yang kita bayarkan dengan segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah, harusnya sekolah-sekolah itu ketimpangannya atau pemerataan aksesnya itu lebih ada kemajuan. Misal di sekolah di pedalaman, dengan pajak yang kita bayarkan, dengan semakin banyaknya pajak yang dibukut oleh pemerintah, harusnya sekolah-sekolah di pedalaman itu mereka dari segi gedung, gaji guru, honorer, terus operasional,
terus misal ada dibikinin lab, itu harusnya sih makin ini ya, makin makin bagus ya, karena kan pemerintah pemerintah kita itu selalu narik pajak kita, dan harusnya ya ketika pajak kita dinaikin, ditarikin pajak, ya timbal baliknya salah satunya itu ya pemerataan akses terhadap pendidikan, terus berikutnya kesehatan, terus ekonomi, kayak apa, pekerjaan, lowongan pekerjaan, diskriminasi pekerjaan itu udahlah, kita itu udah bayar pajak, dan ketika kita misal lowongan pekerjaan nih, ketika kita belum kerja itu kita pasti bayar pajak kan, entah itu pajak pembelian, pajak pertambahan nilai. Dan ketika kita mencari lawan pekerjaan yang sampai saat ini masih diskriminasi, ketika kita udah dapat kerja juga kita bakalan dikenakan pajak juga, pajak penghasilan dan potongan-potongan lain yang masuk ke pajak juga. Ya harusnya jika pemerintah membuat kebijakan tentang perpajakan yang baru, menaikkan pajak, ya harus disertai dengan peningkatan yang tadi saya bahas juga. Dan saya pribadi pun nggak masalah jika pajak itu makin banyak jenisnya, terus dinaikin, asal ya tadi eh apa ya, timbal balik timbal balik atas pajak yang kita bayarkan itu harus sesuai dengan kinerja pemerintah. Pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, terus hukum dan lain-lain harusnya itu makin kesini makin bagus, karena kita sebagai wajib pajak berhak dong menuntut pemerintahan yang bersih, transparan, nggak lagi nepotisme, nggak lagi kolusi, nggak lagi korupsi. Karena ya kita emang berhak menuntut pemerintah supaya lebih bersih, lebih ya kualitasnya lebih bagus dibandingkan sebelumnya, karena pajak-pajak makin banyak, makin naik. Dan ketika apa dan ketika kita udah bayar pajak segitu banyaknya, mulai dari jenis, terus nominal, tapi kondisi negara kita makin kayak gini, ekonomi cuman kayak autopilot ya kan, hukum makin nggak jelas, terus harga-harga pada naik, banyak PHK, ngapain kita bayar pajak, iya kan? Logikanya kan gitu. Kita tuh ngapain sih harus bayar pajak jika kondisi negara itu nggak bisa menjamin kesejahteraan kita sebagai masyarakat, sebagai WNI. Nah, bicara soal apa Mas yang kena PPh tadi kan, apa ya, kayak terlalu dipaksakan aja, ketika kita semua tahu lah negara lagi butuh banyak duit untuk biaya program sekolah rakyat, untuk makan bergizi gratis, belum lagi untuk bayar utang jatuh tempo. Kita tahu negara butuh duit banyak, tapi kenapa yang diperas itu justru masyarakat kalangan menengah ke bawah, kalangan bawah, sedangkan masyarakat kalangan atas itu mereka saving duit mereka itu bisa bisa berapa ratus miliar tuh di bank, terus mungkin juga mereka saving duit mereka di negara lain. Nah, harusnya ketika pemerintah butuh duit banyak untuk membiayai program seperti MBG, ya naikinlah PPh orang pribadi, pengusaha ya kan. Dan ketika mereka mengelak dari wajib pajak, mereka nggak bayar pajak, ya kejar terus. Bukannya malah diberikan tax amnesty atau pengampunan pajak. Konyol.